Ini gila. Demi mengisi perut, kelompok penduduk asli ini melanggar tradisi leluhur. Mereka menebang pohon suci berusia ratusan tahun ini. Orang kulit hitam di sampingnya bahkan dengan tidak sabar memanjat pohon yang menjulang tinggi. Dan mereka mati-matian hanya untuk mendapatkan ini. Biji pinus besar yang tersembunyi di dalam tajuk pohon. Itu tidak hanya sekali jatuh, langsung pecah. Sekali tendang, langsung hancur. Melihatnya sekali lagi seolah-olah akan meledak di tempat. Dan benda ini sebesar jari. Adalah biji pinus parana yang dijuluki kacang emas. Ia memiliki satu ciri yang berbeda dari biji pinus lainnya, yaitu besar. Ia lebih besar dari kepala orang biasa. Begitu terkena, tertindih. Mungkin harus mengundang seluruh desa makan perayaan. Namun karena kaya akan mineral dan elemen renik, terutama kandungan zinc yang cukup tinggi, jadi pria Eropa dan Amerika tahu akan manfaatnya. Ditambah dengan pemanenan tanpa kendali oleh penduduk setempat, langsung menjadikannya sebagai spesies yang sangat terancam punah. Jadi, sejak tahun 2001, pemerintah barat melarang ekspor. Di satu sisi adalah untuk melindungi agar tidak punah. Di sisi lain, mereka ingin memanfaatkan keunggulan unik mereka untuk memonopoli pasar. Tetapi yang tidak pernah diperkirakan oleh orang Brasil adalah biji pinus parana yang mereka gunakan untuk memperoleh keuntungan ternyata berhasil dibudidayakan di Yunan di negara kami. Ternyata Akademi Ilmu Pengetahuan Tiongkok sudah mengimpor benih biji pinus parana sejak tahun 90-an. Setelah bertahun-tahun dibudidayakan dengan hati-hati, tidak hanya menghasilkan biji pinus parana kita sendiri, bahkan Yunan juga menjadi bagian dari belahan bumi utara. Satu-satunya tempat yang menanam hutan pinus parana secara berkelanjutan. Menurut penelitian ilmiah modern, kandungan kalsium biji pinus parana sekitar 2 kali lipat dari susu. Fosfornya 7 kali lipat dari teripang. Kandungan zinc adalah 15 kali lipat dari ginkgo biloba. Mangananya 18 kali lipat dari ginkgo. Akumulasi nutrisi yang kaya juga membuat kecepatan pertumbuhannya menjadi sangat lambat. Hanya dari pembibitan hingga berbunga memerlukan waktu 10 tahun. Dari berbunga hingga berbuah juga memerlukan 18 bulan. Jadi setiap biji pinus sangat berharga. Biji pinus yang dihasilkan pada tahun-tahun sebelumnya, utamanya digunakan untuk penelitian dan pembibitan. Sampai beberapa tahun terakhir baru sedikit lebih mencukupi. Biji pinus yang enak dan menyenangkan ini, apakah kamu tidak ingin mencicipinya? Ia tidak hanya kaya nutrisi, bahkan rasanya juga unik. Begitu dimakan, rasanya lembut dan kenyal. Sangat manis. Sangat dapat dikembalikan. Nikmati di rumah atau di kantor. Ketika lapar atau ingin ngemil, ambil satu biji. Benar-benar enak dan bergizi. Ditambah dengan kemasan yang elegan dan berkelas. Baik untuk disantap sendiri, atau berkunjung ke kerabat dan memberikan ke teman sangat cocok. Namun karena produksi terbatas, jika melihat di pojok kiri bawah masih ada stok, segera pesan 2 untuk dicoba.